Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija wa khata'anhu min sama'il aqli kulla hijabi min sahabil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang indah yang kita lantunkan di siang hari ini kecuali ungkapan puja dan puji syukur yang senantiasa kita panjatkan ke hadrat Rabbul Jalil, Zat yang menggenggam hidup dan kehidupan kita, Zat yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita, yang sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati nikmat yang diberikan Allah kepada kita sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita insan-insan yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikannya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan Islam sebagai agama buat kita umat Islam adalah bahwa Islam bukan hanya agama yang mengatur tata hubungan kita dengan Allah semata, tapi juga Islam mengatur tata hubungan kita dengan sesama manusia. Itulah sebabnya dalam konsep Islam, manusia yang terbaik adalah manusia yang sanggup mensinergikan dua tata hubungan itu dengan baik. Satu sisi sebagai hablum minallah, sisi lain adalah hablum minannas. Maka manusia yang tercela adalah manusia yang tidak sanggup mensinergikan dua hubungan itu dalam kehidupan. Nah, di antara salah satu hubungan kita dengan sesama manusia yang dikenal dengan hablum minannas, di antaranya adalah ukhuwah. Ukhuwah ini salah satu konsep dalam Islam di mana kita sesama muslim adalah bersaudara. Jauh 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan dalam beberapa hadisnya betapa pentingnya ukhuwah ini dalam kehidupan. Bahkan ukhuwah termasuk salah satu kekuatan masyarakat pada saat itu. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara tentang yang lain, maka yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dengan lisannya yang mulia, beliau katakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Rasul tidak bicara pada saat itu dengan ungkapan ya ayyuhal muslimun, tapi Rasulullah mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia.
siapapun itu, apakah dia orang Yahudi, apakah dia orang Nasrani, ataukah dia orang Majusi, selama dia merasa dirinya manusia, mestinya dia terpanggil dengan panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa mereka dipanggil oleh Rasulullah dengan ungkapan ya ayuhan nas? Tidak lain kata Rasulullah, absus salam, tebarkan kedamaian di muka bumi ini. Jadi 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mencanangkan betapa penting ukhuwah dalam kehidupan. Kalau kita coba telaah dalam hadis ini, ketika Rasulullah mengungkapkan kalimat ya ayuhan nas, berarti ukhuwah di sini adalah ukhuwah yang sifatnya umum. Apakah itu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita sesama muslim, ataukah itu ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar bangsa, antar sesama bangsa kita sebagai anak bangsa, atau ukhuwah basyariah atau dikenal lagi ukhuwah insaniyah, hubungan kita sesama manusia. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi konsep Islam di mana kita sesama muslim adalah saudara. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan seorang muslim dengan muslim yang lainnya taubahnya seperti satu tubuh. Yang ketika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lain merasakan sakitnya pula. Begitulah kita mestinya antara satu muslim dengan muslim yang lain. Tapi manakala ketika kita tidak ada lagi kepedulian dengan saudara kita, berarti kita sudah memutuskan ukhuwah itu dalam kehidupan kita. Maka pantas kalau musibah demi musibah terjadi dalam kehidupan kita. Banyak kita saksikan selama ini, hampir kita saksikan di media televisi, bertubi-tubi musibah menimpa bangsa kita yang kita cintai ini. Ini mungkin barangkali apa yang dikatakan oleh Allah masuk dalam kategori duribat alaihi mujillah aina masukifu illa bihabli minallah wa bihabli minan nas. Kita sering kali ditimpakan oleh Allah berbagai macam musibah demi musibah karena mungkin di antara dua hubungan ini belum sempurna kita laksanakan. Apakah itu hablu minallah ataukah itu habli minan nas, yang diantaranya adalah ukhuwah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi orang-orang yang mampu melaksanakan hablu minan nas ini dengan baik. Allah mengapresiasi orang-orang yang membangun ukhuwah ini dalam kehidupan. Yang dalam bahasa sehari-hari kita sering kali dengan gunakan bahasa silaturahim, membangun persaudaraan muslim dengan muslim yang lain. Di dalam surah Ar-Ra'd dari ayat 21 sampai ayat 24, Allah memberikan apresiasi bagi orang-orang yang membangun silaturahim, yang membangun ukhuwah dengan baik. Allah katakan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jadi Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman dengan surga Jannatu Aden nanti, yang nanti mereka orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga bersama dengan keluarga besar. Min abaihim, dari bapaknya sampai ke atas, wa azwajihim, dan pasangan hidupnya, wa zurriyatihim, dan anak keturunan mereka terus ke bawah. Mereka masuk ke dalam surga Jannatu Aden secara bersama-sama dengan keluarga besar mereka. Sebuah kenikmatan dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang seperti ini. Bahkan wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab, bahkan seluruh malaikat memasuki pintu-pintu yang akan dimasuki oleh mereka sambil menyambut kedatangan mereka. Sebuah kemuliaan yang diberikan Allah. Apa yang menjadi penyebab mereka mendapatkan kemuliaan, di mana nanti mereka memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama? Tidak lain walladzina yasiluna bihi ma amarallahu bih. Orang yang senantiasa dunia
selalu menyambung tali silaturahim dan membangun ukhuwah antar sesama manusia, terutama sesama muslim di antara mereka. Begitu kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang membangun ukhuwah dalam kehidupan ini. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan itu, maka lakukanlah dalam kehidupan kita dengan cara silaturahim, sehingga terbangunlah ukhuwah Islamiyah kita dengan sesama Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kemuliaan apa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang gemar membangun ukhuwah, orang-orang yang gemar membangun silaturahim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan ada 4 doa, arba'u da'awatin la turad, kata Nabi. Ada 4 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah sama sekali. Manakala si hamba ini berdoa kepada Allah, Allah tidak akan menolak doa si hamba ini, bahkan Allah malu menolak doa si hamba ini. Di antara 4 doa yang dilakukan oleh seorang hamba itu diantaranya adalah dakwatul akhi ila akhi bi zahril ghaib, dengan doa saudara dengan saudaranya yang lain yang dia tidak tahu kalau dia berdoa untuk saudaranya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini kita bisa mendapatkan kenikmatan sehat walafiat, ini mungkin barangkali ada saudara-saudara kita yang berdoa kepada Allah. Apakah sholatnya di keheningan malam, setelah itu dia berdoa kepada Allah?